wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reto Khairunisa dengan NIM 530202336. Di sini saya akan menayangkan cuplikan video praktek pendidikan saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Pendidikan Akidah Akhlak yang diampu oleh Bapak Ahmad Ilham Zuhri, SPDI MSI. Berikut cuplikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semoga pada pagi ini kita diberikan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Saya Robiha, Siti Nurlaila, Mifta Ina, Nayati Ainurona, Muhammad Fadil Abba, Muhammad Abdul Alim, Muhammad Arif Al-Fahmi, Muhammad Faiz Roman, Agung Nugroho, Muhammad Habib Islami, Muhammad Fauzi Bilasono. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita dan hubungan pada hari Senin, kita menunjukkan lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo berdiri semua. Sebelum kita mulai, kita jauh seragamnya. Apa lihat kan ya? Sudah berumur. Nanti juga kan? Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Pada pertemuan yang kemarin itu kita bahas apa? Ada yang ingat gak? Terkait kalam. Ada yang ingat? Gak dulu. Pada gak ingat? Pada gak belajar ya? Pertemuan kemarin kita tuh bahas terkait Murji'ah dan Jabariyah. Ada yang bisa mempresentasikan Jabariyah dan Qadariyah? Jabariyah dan Murji'ah? Silakan. Saya dulu. Ya. Murji'ah adalah aliran teologi yang muncul karena perselisihan alih dan objek. Oke, bagus. Berikan apresiasi kepada teman kita. Kalau Jabariyah? Saya Bu. Ya. Jabar itu adalah aliran pemikiran Islam yang diakini bahwa segala sesuatu itu keabsahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus sekali, berikan apresiasi. Oke, sebelum kita belajar materi yang baru, ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian merasa bahwa hidup ini pilihan? Benar. Misalnya kalian memilih untuk tidak belajar, memilih untuk rajin. Nah itu pilihan atau enggak? Pilihan. Atau justru kalian yang menunda kalau belajar? Nah, kalian coba yang mana? Berbuatnya Bu. Semua itu kan pilihan. Milih belajar atau enggak itu kan pilihan. Nah
Nah, itu berhubungan dengan kita bahas materi yaitu Kodaria. Nah, semua itu menurut kalian mulainya tidak dari awal, tidak dari kalian atau sudah terarahkan oleh Allah. Menurut kalian gimana? Dari Allah Bu. Dari Allah. Dari Bu. Oke. Nah, itu sejak awal ada masa Islam, para ulama dan para pemikirnya, para tokoh-tokohnya juga memperdebatkannya antara dari Allah atau dari kita sendiri. Nah, dengan perdebatan inilah yang muncul sebuah kelompok pemikiran yang disebut dengan Qadariyah. Nah, pada pagi hari ini kita belajar terkait Qadariyah. Kita lanjut ke materi. Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu apa sih tujuan kita belajar Qadariyah pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu bisa menjelaskan pengertian Qadariyah, yaitu kelompok teologi yang menekankan kebebasan kehendak manusia. Yang kedua, mendeskripsikan tokoh-tokoh awal munculnya Qadariyah dan latar belakang sejarahnya. Nah, sebelum masuk ke kegiatan ini, materi ini, kita berkelompok dulu ya untuk berdiskusi. Saya bagi dua kelompok, yang cowok sendiri, yang cewek sendiri. Silakan. Oke, Bu. Nah, yang kelompok satu itu cewek, yaitu mencari materi tentang sejarah awal mulanya Qadariyah. Dan yang kelompok dua, yang laki-laki semua itu mencari doktrin ajarannya Qadariyah sendiri. Kalian diskusi nanti menuliskan di depan. Silakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan yang mau maju pertama. Oke, silakan. Qadariyah itu diawali oleh persoalan politik. Latar belakang utama yang memicu wujudnya aliran Qadariyah itu sebagaimana diketahui bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan sangat gencar mendelegitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Saya bertanya, tidak cukup, sudah Bu. Lanjutkan dengan kelompok dua. Silakan. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian dari yang pertama dari silakan. Jadi doktrin ajaran Qadariyah, menurut Qadariyah manusia itu mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan perbaikan serta menegakkan manusia itu diberi daya oleh Allah dan kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan sehingga dinamakan aliran free will dan Oke, ibu ada kayak bahasa Inggrisnya naik apa? enggak. Kali. Kalau turun? Oke. Dua orang ya. Ini sama ini. Tuh. Ini namanya ini. Ayo. Dua orang. Ini. Kami sama ini lagi. Dua orang. Tapi fokus ya. Fokus. Kalau naik berarti up, kalau turun down. Nanti kalau belum berarti yang atas tangkap yang bawah. Ya, berarti kamu nanti yang bawah. Kalau boom yang bawah boleh lagi nggak? Boleh langsung gini langsung menyebar. Nah kalau tangkap itu langsung bridge. Oke, mulai fokus. Contoh, oke, ini up naik. Kalau up lagi berarti naik. Kalau turun berarti down, turun lagi down,
Kalau Bu dari sini lagi gitu. Tidak. Oke, mulai. 1, 2, 3. Up. Naik. Up. Ya. Up. Lagi. Ini gamenya tebak-tebakan. Roomnya 7 hari 7 benda. Fokus ya, 7 hari 7 benda. Mulai. Kami hari Senin membeli cita. Kemudian hari Rabu kami membeli rumput. Lalu selanjutnya hari Jumat kami membeli apa? Yang tahu? Betul sekali. Bukan apresiasi lagi. Nah kan masih depan. Nah ini tidak. Kepada materi kita ya, materi ini. Itu terkait apa tadi? Ada apa? Oh, Qadariyah. Nah, Qadariyah ini berbeda dengan Jabariyah. Kalau kemarin kita belajar Jabariyah itu semua apa yang dilakukan kita itu sudah ditentuin pada Allah, sudah ditentuin dari yang atas. Jadi itu manusia itu hanya pasrah kayak seperti kita ini upaya yang dibagi oleh Tuhan. Nah, kalau Qadariyah ini berbeda dengan Jabariyah. Kalau Qadariyah kita diberikan hak, kita diberikan kehendak, tapi kita boleh gini. Kalau yang baik, maka konsekuensinya kita mendapat pahala, kita dapat ganjaran. Kalau kita melakukan yang buruk, yang jelek, itu kita mendapatkan apa yang kita lakukan itu timpal. Nah, semua yang kita lakukan di dunia ini pasti bakal dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, kalian itu tipe orang yang suka melakukan kebaikan atau kejahatan? Kenapa kok dua-duanya? Kamu setuju sekali, Amir. Nah, di Qadariyah ini juga ada istilah free will. Ada yang tahu nggak? Nah, free will ini kehendak bebas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita mau mencari yang baik, kita melakukan yang baik, yang buruk kita melakukan yang buruk. Tapi semua itu ada pertanggungjawaban. Nah, semisal kayak contohnya orang yang mencuri itu baik atau buruk? Tapi dia mencuri itu karena dia sendiri apa udah diarahkan? Dua-duanya, Bu. Kenapa dua-duanya? Karena diri sendiri tidak akan sama Tuhan. Nah, kalau di Qadariyah itu kita pilih, kita bebas mau pilih yang buruk apa yang jelek. Nah, yang mencuri itu termasuk perbuatan yang bersalah. Berarti mendapatkan siksa, mendapatkan tanggung jawab yang timpal nanti di akhirat. Nah, mau game lagi nggak? Fokus, ya? Punya fokus. Mulai. Ini udah mulai ya. Tadi punya fokus. Mulai. Tadi punya apa? Fokus. Ya. 5 tambah 5 berapa? 10. Salah. Ada lagi? 10, Bu. Salah. 0, Bu. Salah 1. Betul sekali. Ada yang bisa ini menjelaskan kesimpulan kita belajar hari ini? Ada yang bisa? Dua, Bu. Kita nanti bertanggung jawabkan kita itu dipilih mau berbuat baik atau berbuat buruk Ya. sama diri kita sendiri. Ketika kita berbuat baik kita mendapatkan pahala, ketika kita berbuat buruk kita mendapatkan siksa. Ya, betul sekali. Berikan apresiasi kepada kami. Nah, masuki jam kita yang mau pulang sudah selesai. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat dan bisa memberikan dampak impact kepada kita semua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu.